Shalom dan salam sukacita buat semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti panduan ibadah keluarga ini. Ya, panduan ibadah keluarga kali ini adalah panduan ibadah terakhir untuk kita di tahun ini. Ya, kalaupun selama 1 tahun ini kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing melalui panduan ibadah ini ataupun melalui ibadah yang dibagikan kepada kita masing-masing, kiranya kita tetap bersukacita dan kita sama-sama berdoa. Kiranya tahun depan kita boleh melakukan pertangyangan seperti semula. Nah, untuk itu saudara-saudari, sebelum kita memasuki ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari buku ND nomor 522 ayat 1 dan ayat 2. Mari hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongo tu pangujunan. Managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang diboto hamu manang adiga tikini. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan ni akanamate doho akanamangulu. Hodo na puna hami, manang mangulu manang mate pe hami. Nang pemardala kami di rura ni linggoman ni hamatean, dakku habiari hami be hamateani, ay hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoma be hami, ay hodo Tuhan nami. Nang humokop kami, jala hodo na puna hami. Rodo hami noaing tuho mangido, saha tuho matod dinami doho daging nami, asa diho hami manang namangulu manang namatepe. Sa tiyok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokokmu, asa sahat kami tuhangoluan na sorasuda. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel buat pertangyangan kita di malam ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 12, mari kita membacanya secara responsoria. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia.
Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Demikianlah firman Tuhan. Martua doa kana tu mangihon hatani di bata jala na uppeopsa. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 750 ayat 1. Buku Ende nomor 750 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita yang saat ini mengikuti panduan ibadah pertanggungan keluarga ini, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita pada pertanggungan ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Wahyu yang pertama, Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Pertanyaan kali ini adalah pertanyaan terakhir di tahun ini, di tahun 2021 ini. Ya, walaupun memang dalam satu tahun ini kita melakukan di rumah kita masing-masing, dan pastilah banyak di antara kita yang merindukan pertanyaan seperti biasa sebelum COVID terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau kita boleh jujur, jika kita rutin melakukan ini bersama keluarga di rumah kita masing-masing selama satu tahun ini, banyak pengalaman, banyak pelajaran yang boleh kita petik melalui ibadah keluarga yang telah kita lakukan selama ini. Ya, setidaknya dengan ibadah keluarga ini kita punya waktu yang lebih banyak bersama dengan keluarga. Dengan ibadah keluarga ini kita bisa bersama-sama menanamkan cinta akan ibadah, terlebih kepada anak-anak, cinta akan pelayanan. Apalagi kalau kita boleh secara berganti-ganti menyuruh anak-anak memimpin doa, mengumpul persembahan. Artinya dengan kesempatan ibadah keluarga ini banyak pelajaran, menanamkan cinta ibadah, menanamkan cinta pelayanan, bersama-sama dengan keluarga bertumbuh, bersuka cita. Nah, untuk itu saudara-saudari jemaat Tuhan, kalaupun kita sama-sama berdoa agar pandemi ini boleh pulih, kegiatan boleh beraktivitas kembali, pertanyaan boleh kita lakukan seperti semula, tapi hendaknya melalui pelajaran pertanyaan keluarga setahun ini, yang namanya ibadah keluarga jangan kita hentikan dalam keluarga kita masing-masing ke depannya nanti. Ya, saudara yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun kita berada, nats ini, wahyu yang telah kita bacakan tadi adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di tengah-tengah kondisi jemaat pada saat itu, 7 jemaat di Asia kecil seperti yang dikatakan dalam nats ini, jemaat atau orang percaya pada saat itu sedang mengalami penderitaan. Mereka dianiaya. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, melalui kitab Wahyu ini, mereka diajak untuk tetap bersuka cita, untuk tetap teguh berpengharapan, untuk tetap percaya bahwa Yesus Kristus yang berkuasa, yang selalu ada dan sudah ada dan akan datang, Yesus yang adalah Alfa dan Omega, akan datang kembali kedua kali, mengakhiri segala penderitaan di dunia ini. Asallah kita setia, tetap berjaga, dan tetap menanti dan percaya kepada kuasa Tuhan. Itu nubuatan, itu janji yang mau disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Kita yang saat ini sedang menderita, mengalami banyak pergumulan, tapi melalui nats ini dikatakan Yesus yang ada, sudah ada dan akan datang kedua kali. Dialah yang akan datang menolong dan mengakhiri segala penderitaan kita. Nah, untuk itu saudara-saudari yang terkasih, apa pesan untuk kita? Kalau dikatakan dalam nats ini tadi 7 jemaat, tapi itu juga mau melambangkan keseluruhan jemaat orang percaya di sepanjang masa, bahkan di masa kita pada saat ini. Nah, apa pesan yang mau kita petik melalui nubuatan ini, kitab Wahyu ini? Nah, yang pertama dikatakan di ayat 4 dan ayat 5, bahwa kita diajak, apapun yang terjadi dan kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, penderitaan atau berbagai hal, tapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap hidup di dalam kasih dan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, saudaraku jemaat Tuhan, tentu kita masih ingat khotbah minggu kemarin tanggal 14 November. Di sana dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa akan terjadi perang, bangsa melawan bangsa, terjadi bencana, terjadi penderitaan. Dan itu menjadi awal, itu tanda bahwa dunia ini akan berakhir. Nah, tapi satu hal yang mau kita ketahui, kalaupun terjadi sebuah penderitaan, yang mau ditekankan melalui firman Tuhan adalah, kalaupun derita terus silih berganti, berbagai kejadian terus silih berganti, bencana atau apapun yang menyusahkan kehidupan manusia selalu terjadi dalam kehidupan ini, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kasih dan damai yang dari Tuhan
tetap setia menyertai kehidupan orang percaya. Itu firman Tuhan yang mau ditekankan melalui nats kita hari ini. Dunia penuh derita, tapi semua akan berakhir. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Damai Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Nah, itu makanya kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan merancangkan kecelakaan. Jadi percayalah, apapun yang kita alami saat ini, mari hidup di dalam kasih, mari hidup di dalam damai. Karena dalam setiap semua yang terjadi, Allah merancangkan sebuah damai, sebuah keindahan, sebuah sukacita bagi kehidupan setiap orang percaya. Jadi mari saudara-saudari, itu disebabnya dikatakan tadi di ayat 4 dan ayat 5, kita yang telah menerima kasih dari Tuhan, maka kalaupun dunia ini menebarkan kebencian, tetaplah hidup di dalam kasih. Kita yang telah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Dia telah menebus dosa kita, maka kalaupun di dunia ini terjadi perang, tapi tetaplah menjadi pembawa damai. Kalaupun kita saat ini hidup di berbagai bencana atau pandemi saat ini, tapi tetaplah teguh. Itu pesan pertama firman Tuhan saat ini. Artinya banyak hal yang akan terjadi, dunia ini akan penuh dengan penderitaan, kesusahan, tapi percayalah semua akan berakhir. Dan percaya jugalah, Yesus yang adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada dan akan datang. Itu artinya penyertaannya kekal. Kasih dan damai sejahtera tetap menyertai kita. Asallah kita orang percaya tetap hidup di dalam kasih dan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, yang kedua saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 6 firman Tuhan mengajak kita, kalaupun penderitaan terjadi, kalaupun banyak hal kesusahan kita alami, tapi dikatakan tetaplah memuji Tuhan, tetaplah memuliakan Tuhan, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Nah, jadi mari kita pahami bahwa memuji Tuhan bukan semata hanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, tapi justru memuji Tuhan juga menjadi sebuah pengakuan, sebuah kredo, sebuah ungkapan yang lahir dari iman. Walaupun kita sedang menderita, walaupun kita sedang susah, tapi kita percaya Tuhan akan menolong. Itu juga termasuk pujian. Jadi memuji itu bukan ketika saya berhasil, saya berterima kasih kepada Tuhan, tapi memuji juga menjadi sebuah ungkapan iman bahwa saya percaya Dia yang ada, yang sudah ada dan akan datang, Dia akan selalu menyertai, menolong. Saya percaya itu. Jadi pujian itu bukan sekedar ungkapan mulut, tapi pujian itu kebergantungan kepada Tuhan, sehingga hidup kita arahkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu pesan kedua saudara-saudari. Jadi mari memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan. Karena kalau kita hanya mengeluh, bersungut-sungut, itu justru semakin membebani kehidupan, semakin melemahkan kehidupan. Tapi ketika kita memuji Tuhan, bersyukur dan bersukacita, maka kita akan beroleh semangat, sukacita. Karena di dalam sukacita itu Tuhan memberikan kita spirit, kekuatan dan semangat. Jadi itu pesan yang kedua saudara-saudari. Di ayat 6 kita diajak, kalaupun hidup kita penuh dengan derita, tapi tetaplah memuji Tuhan. Memuji bukan hanya sebatas berterima kasih karena Tuhan memberikan sesuatu, tapi memuji artinya bergantung totalitas, mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan memakai hidup ini hanya memuliakan namanya saja. Nah, yang ketiga yang terakhir saudara-saudari, di ayat 7 dan ayat 8 kita diajak tetaplah memandang dan fokus kepada kemuliaan Tuhan saja. Dikatakan tadi di ayat 6 bahwa Dia akan datang dengan awan. Dikatakan di ayat 6, maaf, di ayat 7, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Gitu. Jadi artinya awan di sini menggambarkan kuasa dan kemuliaan Tuhan yang di atas segala-galanya, dan kita diajak untuk melihat Dia. Jadi di tengah-tengah hidup yang penuh dengan penderitaan ini, kita tetap diajak memandang dan fokus kepada kuasa dan kemuliaan Tuhan, karena Dia adalah yang maha kuasa dan di atas segala-galanya. Nah, tentu kita juga masih ingat khotbah yang minggu kemarin tanggal 14, dikatakan di sana
bahwa kita diajak untuk waspada, berjaga atas kemegahan, keindahan dunia ini. Jangan lalai, jangan tergoda, jangan terlelap oleh kemegahan dan keindahan-keindahan dunia. Yesus berkata pada khotbah minggu yang lalu, semuanya akan runtuh. Artinya bukan berarti kita tidak boleh memiliki kemegahan itu, tidak. Tapi kalaupun kita diberikan berkat untuk menikmati kemegahan yang ada di dunia ini, tapi jangan sampai kita mengalihkan pandangan dan tidak fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai kita menyombongkan diri. Tapi firman Tuhan saat ini berkata, di tengah-tengah kehidupan, banyaknya penderitaan, banyaknya godaan yang kita alami, bahkan oleh kemegahan-kemegahan dunia, kita diajak untuk tetap fokus melihat hanya kepada Tuhan. Jangan sesekali mengalihkan pandangan kita. Karena Yesus yang adalah Alfa dan Omega, yang selalu ada di samping kita, Dia ada dekat-dekat dengan kita. Jadi sama halnya dengan kemajuan elektronik, gadget atau Android, sering sekali menjadikan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Sering sekali ketika kita bermain-main handphone bersama dengan teman, itu kan kita berkomunikasi dengan kawan yang jauh, sementara kawan kita yang dekat seolah-olah jadi teralihkan. Nah, jangan-jangan iman kita seperti itu. Di tengah-tengah kemajuan zaman ini, Allah yang selalu ada tak terlihat oleh kita. Sementara kemegahan-kemegahan dunia ini yang sebenarnya jauh, seolah-olah kita rindukan dan kita agung-agungkan. Jadi pesan ketiga firman Tuhan hari ini berkata, tetaplah fokus memandang kepada Tuhan. Karena Dialah yang maha kuasa, maha tinggi, maha penolong. Darinya lah datang pertolongan. Dia yang akan mengalahkan setiap musuh, mengalahkan setiap penderitaan. Jadi itu adalah pesan yang ketiga. Tetaplah memandang kepada Tuhan, tetaplah berjalan di dalam tuntunannya, maka kita akan dituntun kepada jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, itulah saudara-saudari pesan firman Tuhan hari ini kepada kita di pertanyaan terakhir ini. Mari, kalaupun waktu, hari, minggu, bulan, tahun berlalu dan tak terasa, itulah kehidupan. Tapi jangan biarkan sukacita berlalu, jangan biarkan persekutuan kita berlalu, jangan biarkan pujian kita berlalu. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang berkata di 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Hidup ini seperti rumput dan semua kemegahannya seperti bunga, semuanya akan layu, semuanya akan terjatuh. Tetapi kasih dan firman Tuhan tidak akan berlalu. Jadi mari tetaplah berpegang kepada firman. Kalaupun semua berlalu, maka melalui firman kita akan beroleh sukacita dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apapun yang ada di dunia ini akan berlalu. Untuk itu kami harus percaya bahwa ketika saat ini kami menghadapi banyak hal, tapi kasih Tuhanlah yang tidak akan berlalu. Firman-Mu tidak akan berlalu. Kuasa, kekuatan yang Tuhan berikan kekal sampai selama-lamanya. Ajari kami untuk berpegang kepada firman-Mu. Ajari kami hanya untuk memandang kasih dan damai sejahtera daripada-Mu, agar melaluinya kami mampu bangkit, kuat, dimenangkan, menghadapi dan menjalani segalanya. Kami serahkan ibadah kami selama 1 tahun ini, yang kami lakukan di keluarga, di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap ibadah kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami tetap berdoa Tuhan untuk pemulihan yang dari Tuhan. Dan kami percaya indah pada waktunya, sehingga hidup kami boleh lebih baik lagi. Dan ajari kami untuk mempersembahkan hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 544, buku Ende nomor 544 ayat 1 dan ayat 2. Setelah kita bernyanyi, doa syafaat dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga.
Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 837, buku Ende 837 ayat 1 dan ayat 2, kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita. Tau tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohok nasa uli basa na mauliutus. Hupasahatami masya na ni lehom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tongatongan ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu kami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita madok di tangiang hato patay. Aliaman nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say roma harajawmu, say sauk malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togihot tu pangujunan palua mahami siap pangago ay horo na puna harajaon do hagogoon rodi hasangapo saleleng nilileng na. Amen. Asi ni roha ni Tuhan Yesus Kristus, holong ni roha ni debata ama, doho parsauran ni tod di porbadia ma, maddongani hamu saluhut na. Amen.